Halo seluruh siswa kelas 10. Kita akan belajar materi pertidaksamaan nilai mutlak dalam pelajaran matematika wajib bersama saya Ibu Anastasia Ninotska. Hal-hal yang perlu kita pelajari adalah yang pertama, konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Yang kedua, sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Yang ketiga, penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Yang keempat, menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Sekarang kita lihat, pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak itu ada 4. Nah, yang satu ini hanya untuk mengingatkan kita bahwa nilai mutlak X itu sama dengan akar X pangkat 2. Nah, untuk poin 2 sampai poin 5 ini juga termasuk dalam nanti saat menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Jika nilai mutlak X lebih dari A, maka nanti himpunan penyelesaiannya X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Jika nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, maka himpunan penyelesaiannya nanti X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Nilai mutlak X kurang dari A, maka nanti himpunan penyelesaiannya X lebih dari negatif A dan X kurang dari A. Lalu nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka himpunan penyelesaiannya nanti X lebih dari sama dengan negatif A dan X kurang dari sama dengan A. Oke, kita lanjut. Dalam menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak, kita gunakan dua cara. Yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak, yang kedua menggunakan cara menguadratkan kedua ruas. Kita lihat dengan menggunakan definisi nilai mutlak, penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak X tambah 1 kurang dari sama dengan 5 adalah, nah, kalau definisi nilai mutlak seperti ini. Jadi X tambah 1 itu lebih dari sama dengan negatif 5 dan kurang dari sama dengan 5. Ketiga ruas ini kita kurangkan 1 supaya tinggal dapat X di tengah. Jadi negatif 5 kurang 1, X tambah 1 kurang 1, 1 kurang 1 0, maka sisa X 5 kurang 1. Negatif 5 kurang 1, negatif 6, 5 kurang 1, 4. Maka penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan negatif 6 dan X kurang dari sama dengan 4. Ingat bahwa kalau cara soalnya adalah kurang dari sama dengan, maka nanti himpunan penyelesaiannya seperti di bawah ini. Kita lihat cara berikut dengan menguadratkan kedua ruas. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak 7X kurang 5 lebih dari 2 adalah, maka kedua ruas saya kuadratkan. Lalu yang 2 pangkat 2 ini, kedua ruas saya kurangi 2 pangkat 2. Maka di ruas kanan sisa 0, di ruas kiri jadinya kurang 2 pangkat 2. Lalu saya jabarkan seperti ini, 7X kurang 5 tambah 2 kali 7X kurang 5 kurang 2, lebih dari 0. Maka jadinya negatif 5 tambah 2 negatif 3, negatif 5 kurang 2 negatif 7. Lalu kita cari pembuat nolnya. 7X kurang 3 sama dengan 0 atau 7X kurang 7 sama dengan 0. 7X sama dengan 3 atau 7X sama dengan 7. X sama dengan 3 per 7 atau X sama dengan 7 per 7. X sama dengan 3 per 7 atau X sama dengan 1. X sama dengan 3 per 7 dan X sama dengan 1 ini kita tuangkan dalam garis bilangan. 3 per 7 sebelah kiri, 1 di kanan. Lalu kita menentukan sifat dari ketiga daerah garis bilangan ini, mana yang positif dan mana yang negatif.
Kita substitusi pertama X sama dengan 0 yang ruas kiri. Kita substitusi kemana? Kita substitusi ke pertidaksamaan ini. 7X kurang 3 kali 7X kurang 7. Jadinya 7 kali 0 kurang 3 kali 7 kali 0 kurang 7. Jadinya negatif 3 kali negatif 7, 21. Berarti daerah pertama positif. Lalu yang daerah 3/7 sampai 1, daerah kedua, Ibu ambil X-nya 0,5. Jadi 7 kali 0,5 kurang 3 kali 7 kali 0,5 kurang 7. Hasilnya 0,5 kali negatif 3,5. Hasilnya negatif 1,75. Berarti daerah kedua bernilai negatif. Yang terakhir daerah kanan ketiga, Ibu ambil X sama dengan 2. Jadi 7 kali 2 kurang 3 kali 7 kali 2 kurang 7. Jadi 11 kali 7 sama dengan 77, bernilai positif. Nah, kita lihat. Nah, jadi daerah kiri positif, negatif, positif. Nah, pada soalnya kan lebih dari sama dengan 0. Kita lihat. Oh, lebih dari saja, tidak ada sama dengan. Lebih dari. Berarti kalau yang lebih dari 0 itu adalah daerah positif. Daerah positif yang memenuhi soal punya permintaan. Jadi daerahnya adalah yang kurang dari 3/7, X kurang dari 3/7, atau X lebih dari 1. Ya, yang untuk cara menentukan daerah pada garis bilangan positif negatif memang terlihat panjang, namun lambat laun jika kita sering berlatih akan cepat berhitungnya dan pasti dapat menyelesaikan tepat pada waktunya dan cepat. Sampai jumpa di latihan soal. Tuhan memberkati.